Ya, inilah Tanah Munjul, Jakarta Timur, teman-teman yang sedang ramai. Ah, ini tanahnya sangat luas. Berapa hektar ya itu ya? Bisa ditemenin ya kita ya. Nah, ini sementara ini ada untuk parkir mobil-mobil truk milik Dinas Kebersihan. Ini untuk parkir. Di sana ada parkir lagi ya? Mana ada katanya? Nah, ini untuk parkir mobil Nah, kalau ke sana harus pakai motor sih. truk Dinas Kebersihan ya. Silakan. Ini Direktur Infra, Bang Agus sedang melihat lokasi. Kebun bibit. Oh iya, kebun bibit. Oh itu kebun bibit. Oh ini dijadikan kebun bibit juga ya. Oh itu apa ya? Pembibitan. Enggak, ini nih, kotak-kotak ini nih. Kayak bis beton gitu buat resakan. Bang, Ya bang. oh, iya. Pembibitan apa ini? Jahe. Jahe ini. Toga. Oh tuh. Oh iya, beton apa? Oh. Beton. Oh iya, beton nih Kak, Bang. Beton-beton gitu ya. Yang situ-situ Bang, becek tuh. Hah, becek. Sini aja cukup, ini udah. Udah kelihatan ya lokasi-lokasinya ya. Iya Bang Agus, ini kan kita udah sampai di Tanah Munjul nih yang lagi rame itu. Ya. Bagaimana komentar Bang Agus nih? Agak Kita- kencengan ya Bang ya. Kita melihat di sini lokasi dari kasus Tanah Munjul, bahwa tadi ada sempat kita berdialog dengan beberapa warga asli, yaitu warga lama Betawi sini. Mereka menyatakan NJOP seputaran sini yang pinggir jalan itu paling mahal adalah 5 juta. Nah, kasusnya yang terjadi markupnya menjadi 15 juta per meter. Wow. Sedangkan kita dikonfirmasi tadi ditunjukkan bahwa seberang jalan aja itu NJOP-nya masih 5 juta. Nah, samping kanan kiri juga 5 juta. Tetapi ini yang menjadi masalah adalah kelebihan, jelas kelebihan bayar 15 juta. Nah, dengan adanya lokasi ini lebih mengherankan lagi, ada digunakan parkir sejak lama oleh truk-truk Dinas Kebersihan. Iya, ini kita Ya. bisa saksikan sendiri ya ini truknya nih. Oh ini udah sejak lama nih parkirnya. Berdasarkan konfirmasi tadi dari beberapa tokoh warga, itu dinyatakan sudah lama, sudah lebih dari 5 tahun Oh. mereka parkir di sini. Nah, lazimnya dimanapun truk-truk dinas, apalagi dinas kebersihan, yang notabene ini adalah truk sampah, ya kan, kompaktor sampah, mereka akan berani parkir apabila lahan ini sudah atas nama aset dinas atas aset dinas kebersihan. Nah, patut diduga bagi KPK yang sedang mengusut atau menyidik ini, patut diduga kasus ini mirip senyawa dengan kasus Tanah Cengkareng. Patut diduga. Samaannya apa tuh Bang? Persamaannya gini, kalau kasus Tanah Cengkareng itu atas aset Dinas Pertanian yang belum tercatat, yang belum disertifikat. Nah, tetapi dibeli oleh Dinas Pertamanan. Nah, sekarang yang patut diduga dari tanah lokasi Munjul ini, apakah truk Dinas Kebersihan ini memang bisa parkir sembarangan, bukan di lokasi asetnya, ya kan? Kan nggak mungkin. Nah, patut diduga ini sebagian atau seluruhnya sudah atas nama Dinas Kebersihan, tetapi belum disertifikat. Akhirnya
dibeli kembali, aset DKI yang dibeli kembali oleh dinas yang lain, entah dinas perumahan atau dinas pertamanan. Nah di sini jadi ada indikasi bukan hanya markup anggaran, markup harga, tetapi indikasinya adalah jual beli aset sendiri. Ini yang patut diduganya. Maka memang Infra ini lagi berkolaborasi dengan beberapa kawan untuk mendata aset-aset yang bermasalah. Nah, jadi Tanah Munjul ini kalau kita lihat kan lokasinya juga nggak jauh dari Mabes Hankam, Cilangkap. Maka apabila ini dibangun oleh Dinas Perumahan menjadi rusun yang 16 tower, 16 lantai towernya, itu nggak akan mungkin. Karena apa? Masuk zona perimeter dari larangan terbang, kawasan terbang dari Mabes Hankam. Jadi pertama ini multi efek jadinya, bukan hanya kasus markup anggaran, tetapi ada dugaan, patut diduga aset DKI yang dibeli ulang oleh dinas yang berbeda. Nah, terus kedua, rencana untuk pembangunan rusun itu juga sangat jauh berbeda, melanggar dari koefisien bangunan, karena lokasinya tidak jauh dari Mabes Hankam, Cilangkap, yang tidak boleh ada batasan ketinggian mengganggu penerbangan. Jadi seperti itu Pak Woko. Jadi rumit ya kasus ini tuh. Sebetulnya rumit, tetapi ini tidak hanya melibatkan ansih, tidak hanya melibatkan entah itu legislatif, DPRD dan Pemprov, tetapi juga melibatkan oknum-oknum BPN maupun pengadilan, pengadilan negeri, oknum dari pengadilan negeri Jakarta Timur, gitu. Tadi kan sempat dikonfirmasi oleh warga juga, tokoh masyarakat, yang tidak heran kalau daerah Munjul, Malaka, terus Cakung, itu memang banyak mafia tanah yang melibatkan BPN maupun oknum pengadilan, oknum BPN dan oknum pengadilan negeri. Gitu. Nah ini apa yang harus Jakarta dilakukan Timur oleh aparat penegak hukum nih, khususnya KPK dan juga kejaksaan dan kepolisian terkait masalah ini? Membuka secara jelas dan mengembangkan potensi keterlibatan dari pertama itu BPN, oknum BPN, ya. Terus kedua, calo-calo atau oknum dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Karena apa? Kasus tanah Cengkareng dengan kasus-kasus tanah aset DKI yang lain ini tidak terlepas dari peran dari oknum-oknum calo pengadilan negeri Jakarta Timur maupun oknum BPN, gitu. Nah ini kan juga udah rame nih, udah bergulir lah ya di pengadilan nih. Nah ini apa itu udah cukup atau masih harus diungkap lebih dalam lagi? Nah, lebih baik diungkap dan dikembangkan, dikembangkan. Tidak hanya sekedar di masalah Tanah Munjul saja, gitu. Jadi harus bisa berani membuka secara utuh, gitu, keterlibatan dari seluruh pihak, gitu, membuka sejelas-jelasnya. Pengembangannya tidak hanya masalah administrasi, kelebihan harga, jadi tidak hanya dikebiri di permasalahan permainan harga. Nah ini kan di pengadilan juga sedang rame nih karena Edi Sumantri itu menyebut-nyebut sejumlah nama. Nah, bagaimana menurut Bang Agus terkait hal tersebut? Informasi itu bagi Infra terkait dengan pengakuan atau terbukanya Edi Sumantri masih menjadi bahan masukan saja, tetapi bukan ansih sebagai kebenaran. Karena apa? Edi Sumantri ini beberapa kali secara tercatat oleh Infra berani berbohong. Contoh, belum lama dia di rapat DPRD menyatakan bahwa DKI
untuk menangani jenazah COVID sudah overload, maka menggunakan truk sampah atau truk dinas pertamanan. Padahal itu hanya simulasi. Jadi hanya berani menyatakan kebohongan. Maka pengakuan Edi Sumantri di pengadilan itu juga patut diuji. Patut diuji. Nah, kita bertahun-tahun juga tahu bagaimana pengusulan anggaran. Pengakuannya kan Edi Sumantri berkali-kali diparanin oleh anggota-anggota dewan, pimpinan dewan. Nah, hal ini justru bagi Infra yang lebih memahami beberapa periode dewan, kolaborasi dengan eksekutif, Pemda, hal yang janggal kalau misalnya sampai pimpinan dewan ataupun anggota dewan mendatangi ke kantornya dinas. Yang ada adalah dipanggil ke ruangan dewan, entah ruangan kerja atau di rapat-rapat resmi gitu. Kalaupun bicara setengah kamar, mereka biasanya di kafe atau di hotel, tidak diparanin begitu. Dan umumnya malah justru anggota dewan ini dilobi oleh orang-orang atau pengusaha yang mengusulkan anggaran melalui dinas. Jadi yang memfasilitasi justru pejabat-pejabat dinas Pemprov. Nah, ini tadi kita sudah melihat namanya istilahnya lokasi nih. Ya, lokasi. Selain juga karena tidak mungkin karena dekat Ankam ya? Iya, dekat Mabes. Juga lokasinya ini menurut Abang strategis atau kurang strategis atau gimana? Karena jalanannya kita lihat sendiri kan sempit nih. Ya, untuk lokasi bagi dinas perumahan sendiri, kita jalan ke sana karena sini banyak. Jadi untuk lokasinya sendiri, setiap rusun itu kan akan ada namanya bis fasilitasi bis Transjakarta. Jangankan yang besar, yang ukuran bis besar, yang ukuran medium pun, mini trans ataupun sejenis itu Kopaja, Metro Mini, itu akan sempit jalanannya. Iya. Ini hanya untuk mobil-mobil kecil, mobil sedan atau mobil Innova sendiri atau Pajero kalau jalan di sini mepet ya. Berarti istilahnya lokasinya nggak memungkinkan? Nggak memungkinkan ya, nggak strategis ya. Nggak strategis. Ya. Selain juga NJOP tadi ya masalahnya. Iya, NJOP-nya terlalu di luar nalar. Nah, ini kalau dari Pemprov sendiri harus menyikapinya seperti apa, Bang, terkait persoalan ini, Bang? Dari Pemprov DKI lebih baik mendata dan membuka lokasi aset-aset yang baik tercatat resmi bersertifikat atau yang belum bersertifikat dari seluruh SKPD. Dan inilah tugas dari Gubernur, Wagub dan Sekda. Gitu. Terutama dalam hal ini di bawah kewenangannya Pak Sekda. Gitu. Jadi harus dibuka dulu. Ya. Ini sebenarnya bisa dibereskan, tapi caranya tadi ya, mendata dulu, mendata keseluruhan aset-aset yang sudah dibayar oleh Pemprov, oleh dinas-dinas, tapi belum bersertifikat, atau aset hasil dari penyerahan kewajiban pengembang dari SP3L atau SIPPT kalau dulu dibilang. Gitu. PPT. Oke, siap. Ada yang ingin disampaikan lagi, Bang, itu? Terutama untuk dalam kasus KPK, masalah Tanah Munjul ini, KPK agar lebih mengembangkan terkait dengan pendataan aset, baik dari kewajiban SP3L maupun aset Pemprov hasil pembelian dinas. Jadi ada dua ini, aset hibah atau aset kewajiban dari pengembang ataupun aset yang dibeli dari APBD. Siap. Itu yang harus dikembangkan oleh KPK. Jadi bukan hanya sekedar selisih harga
ini terlalu kecil. Sebetulnya ini kasusnya lebih besar. Lebih besar ya dari Iya. dari sekedar selisih harga. kenaikan harga gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang Agus Siap. dari Infra. Terima kasih, sama-sama. Teman-teman, kita baru saja meninjau lokasi tanah muncul Yang didampingi oleh beberapa tokoh. dan didampingi beberapa tokoh warga sekitar, tokoh yang sudah tinggal lama di sini. Pak, masih Pak. Jalanannya aja sempit nih, masuknya. Tidak memungkinkan. Ya, masih. Tidak strategis karena terlalu sempit nih, kalau dibikin rusun ini sempit.